Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, anggota polisi Polres Ngawi meringkus pengedar narkoba saat memancing ikan di kolam. Dari tangan tersangka, saudara, polisi menyita sabu-sabu seberat 3,9 gram. Polisi berpakaian preman menangkap pengedar sabu-sabu saat mengail ikan di kolam pemancingan desa Ngerendeng, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Saat digeledah, petugas menemukan paket sabu-sabu 3,9 gram yang disembunyikan di dalam botol bekas vitamin. Pelaku Heri Sudaryanto sudah lama jadi incaran petugas lantaran menurut informasi dari masyarakat, ia kerap melakukan transaksi narkoba di kolam pemancingan. Jadi di tempat pemancingan. Jadi informasi ini dalam penyelidikannya itu akan ada transaksi di tempat pemancingan ini. Setelah anggota Satuan Narkoba melaksanakan pengintaan di sana, ternyata benar ada orang yang menunggu orang untuk pembeli. Tertangkap benar-benar terjadi dan membawa barang bukti. Ada beberapa paket, totalnya seluruhnya kurang lebih 3,09 gram. Jadi yang membeli sedang mancing atau gimana? Ini untuk tempatnya tempat pemancingan. Jadi seolah-olah dia ini di tempat pemancingan, tapi yang beli dari luar. Selain meringkus pengedar sabu-sabu, polisi juga menangkap pengedar obat terlarang jenis pil koplo. Tersangka diancam hukuman paling lama 20 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, seekor anak sapi limusin terperosok masuk sumur tua di Lumajang. Evakuasi berlangsung dramatis karena kondisi sumur berkedalaman 10 meter dengan diameter yang sempit. Upaya evakuasi anakan sapi limusin yang terperosok ke dalam sumur tua di desa Jokarto, Kecamatan Tempe, Lumajang, berlangsung dramatis karena kedalaman sumur mencapai 10 meter dengan diameter yang sempit. Tim reaksi cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan petugas pemadam kebakaran harus berhati-hati saat mengaitkan tali tampar dan derek karena badan sapi kondisi tengkurap. Setelah berjibaku hampir 2 jam, petugas akhirnya berhasil mengangkat sapi dari dalam sumur. Namun sapi berusia 5 bulan tersebut sudah mati. Karena diameter sumur terlalu kecil ya, jadi kita memasukkan talinya untuk mengevakuasi sapi ini agak kesusahan. Tapi alhamdulillah sapi berhasil dievakuasi. Berapa lama tadi ini Mas? Kurang lebih 2,5 jam. Terus kondisi sapi? Untuk kondisi sapi saat ini masih lemas. Ya, nanti kita koordinasikan lagi sama Dinas Pertanian untuk dilakukan perawatan mungkin. Pemilik sapi bernama Satuhan mengaku tetap bersyukur karena sapi dapat dievakuasi sehingga tidak menjadi bangkai di dalam sumur tua. Minta bantuan ada berapa Pak? Bantuan jam balik desa wau anu yugo kula teng balik desa jam sedosoan. Nggih, ini bingung jangan piano sakit wau. Pak, kondisinya sapinya sekarang gimana Pak? Mboten anu pun Sudah mati. Sudah mati pun nggih. Akibat kejadian ini, pemilik sapi diperkirakan mengalami kerugian sekitar 12 juta rupiah. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, seorang pekerja bangunan tewas usai terjatuh dari atap balai desa di Kabupaten Pasuruan. Proses evakuasi jasad korban berlangsung dramatis karena posisinya yang berada di ketinggian belasan meter. Seorang pekerja bangunan Sujatmiko berusia 38 tahun tewas seketika usai terjatuh dari atap balai desa Lajuk di Kecamatan Kebun Candi, Kabupaten Pasuruan, Sabtu siang. Usai terjatuh dari atap balai desa Lajuk di Kecamatan Kebun Candi, Kabupaten Pasuruan, Sabtu siang. Proses evakuasi jasad korban berlangsung dramatis karena posisi korban berada di atap setinggi hampir 15 meter. Evakuasi juga terkendala kondisi genteng atap yang licin dan rentan ambruk. Namun evakuasi jasad Sujatmiko akhirnya berhasil dilakukan. Dari keterangan para saksi, saat itu korban merenovasi genteng di bagian puncak atap balai desa bersama seorang rekannya. Diduga karena kondisi genteng yang licin, korban terpeleset dan terjatuh dari puncak atap. Jadi kejadiannya kami mendapatkan laporan dari masyarakat. Kalau di balai desa Lajuk ada orang yang meninggal dunia yang diakibatkan oleh
terpeleset saat yang bersangkutan sebagai kuli bangunan yang mengakibatkan meninggal dunia. Namun kita belum tahu, yang bersangkutan sudah kita upaya evakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Apa penyebab yang sebenarnya? Bisa dimungkinkan juga karena punya riwayat penyakit atau bagaimana. Kita lihat hasil visumnya. Setelah dievakuasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan. Dandi Adi Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, melihat uniknya kota lama di Surabaya yang disulap menjadi destinasi wisata baru. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.